wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan presentasikan hasil praktik baik di sekolah kami. Mungkin tadi kebanyakan praktik baiknya ke anak-anak, juga sih ke anak-anak, tapi ini lebih ke gurunya. Kami di sekolah melakukan praktik baik itu membuat buku cerita untuk anak TK. Jadi gurunya kami semua dari mulai kepala sekolah sih, gurunya tidak sudah hanya guru, kepala sekolah juga membuat, dan seluruh guru kami juga membuat. Setelah melihat situasi ini beberapa anak tidak tertarik karena program kerja bertema umum dan kurang sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Lalu guru melihat kebutuhan untuk menyediakan media bacaan yang lebih kontekstual, dekat dengan kehidupan anak dan menyesuaikan aktivitas kelas. Selain itu juga ada beberapa buku yang sesuai dengan anak, namun sepertinya anak sudah bosan. Ya, buku itu lalu buku yang dilihat, malah jadi cuma kadang malah bukan buku kamu jadi besar karena mungkin bosan. Lalu kami inisiatif untuk membuat buku cerita. Lalu tujuannya satu, guru memiliki tujuan untuk menyediakan buku cerita bergambar yang sesuai minat dan pengalaman anak. Dua, mendukung kemampuan literasi awal anak melalui media cerita yang menarik dan mudah dipahami. Tiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghubungkan cerita dengan kegiatan bermain dan proyek kelas. Actionnya atau aksi langkah yang dilakukan: identifikasi minat anak, guru melakukan diskusi ringan dan pengamatan, kemudian menemukan bahwa anak sedang antusias dengan tema apa. Dua, merancang naskah cerita, guru menyusun cerita sederhana dengan alur awal tengah akhir dengan sound clip ringan yang mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga, buat ilustrasi, guru mencari tokoh dan latar secara digital dengan warna cerah dan ekspresi visual jelas agar menarik perhatian anak. Yang keempat, pengemasan menjadi buku. Cerita dan gambar digabungkan menjadi buku mini dan dicetak dan ditulis sederhana agar mudah digunakan oleh anak. 5, mengintegrasikan ke pembelajaran. Guru membacakan buku saat di kelas, kemudian melakukan kegiatan lanjutan seperti menggambar tokoh favorit, bermain peran dari cerita, dan menyusun kembali urutan cerita. Yang 6, publikasi dalam kelas. Buku karya guru ditempatkan di pojok pembaca dan anak bebas untuk membacanya atau meminjamnya. Resultnya atau hasilnya, kegiatan menghasilkan dampak positif pada anak dan pembelajaran. Satu, anak lebih antusias ke pojok baca dan sering memilih buku karya guru untuk dibaca berulang-ulang. Yang kedua, anak lebih memahami alur karena isi dekat dengan pengalaman mereka. Yang ketiga, anak merasa terhubung dengan tokoh ceritanya dan menggunakan nama karakter saat bermain peran. Yang keempat, anak mulai bertanya bagaimana cara membuat buku dan ingin membuat buku sendiri. Yang kelima, anak merasa bangga bahwa gurunya adalah penulis buku sehingga interaksi pembelajaran menjadi lebih hangat. Nah, di sini anak mulai bertanya bagaimana membuat buku dan membuat buku sendiri. Sebenarnya kami lakukan ya Bu. Kalau gurunya itu membuat buku cerita, kita menggunakan pemanfaatan digitalnya Canva. Karena kan ibu punya Canva, tapi tak dibuka. Ya. Kita tuh di Canva itu banyak sekali yang bisa kita explore gitu ya. Satunya kami gurunya melakukan membuat buku cerita dari Canva. Dan kalau anak-anak itu secara manual. Jadi anak-anak kami itu pernah membuat satu buku cerita. Kita membuat beberapa lembar buku, lalu anak-anak menggambar dan di situ ada caranya walaupun kata-katanya belum sesuai, walaupun kata-katanya masih hurufnya belum jelas, tapi ada beberapa anak ternyata di situ terlihat anak yang bisa, ternyata ada anak yang bisa menulis cerita secara berurutan dan sesuai gambar. Nah, di situ kan ternyata anak mencontoh ya, maksudnya gurunya bisa membuat buku cerita dan anak juga dapat mengikuti. Nah, ini contoh, ini buku cerita kebetulan contoh yang punya saya dan Bu Yei, saya ambil. Ini contohnya buku cerita yang kami buat. Ini buatan saya. Ini saya tempel satu-satu, saya ambil dari Canva itu dari elemennya saya ambil, saya gabungkan menjadi gambar. Nah, ini saya ambil gambar bunga, ambil rumput dan ceritanya di buku atasnya. Ini juga saya ambil walaupun ada gambar kucingnya nggak sesuai semua, beda-beda, tapi ya disesuaikan dengan ceritanya. Nah, ini saya bukunya tambahin, saya ambil gambar pohon, saya ambil pagar, saya tempel-tempel di situ sampai seperti ini. Jadi ini bukan yang sudah ada terus tinggal kasih tulisan bukan, tapi saya
Iya, pakai elemen. Cari kucing, cari gambar apa? Burung, cari gambar rumput, cari tempel-tempelin, gabung-gabungin jadi seperti ini. Nah, kami semua guru membuat ini setiap setahun 2 kali kita membuat. Jadi kita skor setiap per semester kita skor. Jadi anak-anak koleksi buku ceritanya banyak. Ini contoh yang saya. Nah ini yang contoh yang Bu Yeyi. Ini saya ambil ya. So, kita buku ceritanya ada 10 banyak ya. Ini Bu Yeyi. Nah, kalau ini pakai AI kalau yang ini. Kalau ini pakai AI. Ya, AI Canva. Ini AI Canva. Iya. Seru Bu, ternyata saya buat ini jadi pengen buat lagi gitu karena ternyata bisa ya kita buat buku cerita gitu. Terus sendiri ya dari ternyata ketagihan gitu. Pas bisa buat ternyata kita bisa buat cerita dan nah ini ada sih ya saya bawa kalau sudah dicetak. Jadi saudara ini kalau sudah dicetak. Yang tadi saya buat ini bisa dicetak. Jadi kan anak-anak lebih banyak ya ininya. Saya print. Jadi kita semua guru print. Itu Bu di laminating. Ya ada laminating. Kalau ingin awet gini kalau anak lebih. Jadi kan kita jadi ada penulis nih, jadi anak bangga. Oh ibu saya emang kadang gitu. Oh ini punya kakak guru yang ini, jadi aku mau baca gitu. Emang jadi apa mereka tertarik gitu ya. Iya. Ada foto ceritanya. Ada foto ceritanya. Iya kakak guru. Karena kita menolak tua soalnya. Ini yang Yeyi kali ini pakai AI. Jadi banyak ya, ada AI, ada yang bagus ya Bu ya. Iya. Saya termotivasi. Iya. Boleh Bu. Nah ini membuat buku cerita sendiri adalah praktik baik bagi guru untuk mendukung literasi melalui media kontekstual, menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Karya buku yang buat guru bukan hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga menginspirasi anak untuk menciptakan karya mereka sendiri. Nah itu sudah kami lakukan dan beberapa anak sudah membuat buku cerita walaupun ada dengan manual yang perlu dengan tanpa. Karena kami juga pemula, ya kami belum ada juga pasti diperkenalkan anak untuk membuat dari tanpa, cuman untuk awal kita dulu gurunya, anak manual dulu, nanti selanjutnya. Ini kan nggak hanya sampai sini saja, kami ingin berkelanjutan. Jadi setelah manual, anak nanti diperkenalkan dengan tanpa. Mungkin itu praktik baik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kebetulan di lembaga saya sama seperti Ibu membuat buku cerita itu sendiri karena lebih efektif daripada beli. Terus belum tentu kalau kita beli itu sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan Ibu. Jadi kami membuat buku cerita itu sesuai dengan topiknya. Jadi kan lumayan tuh banyak ya. Kalau dari Ibu Indah, sama kita juga menggunakan digitalisasi. Jadi kita memanfaatkan Canva juga. Bedanya kalau di lembaga saya itu, jadi cerita halaman ceritanya itu kita buatkannya sesuai dengan jumlah siswanya. Kalau di kelompok saya, kelompoknya ada 14 anak. Jadi biasanya saya membuatnya 14 halaman. Jadi nanti mereka memilih satu halaman, digunting lalu ditempel di kertas biasa warni, semuanya selesai baru disatukan. Itu adalah hasil yang punya anaknya. Jadi setelah itu yang guru buat nanti akan naik ke percetakan. Belum masuk gitu ya Bu, percetakan biasa gitu. Di print. Lumayan Bu buat koleksi kita, jadi kita Banyak ya. apa budget buat beli buku cerita udah di luar tuh udah ada. Jadi bisa mengembangkan ide kreatif tentunya juga seperti itu. Terima kasih Bu, jadi inspirasi ya. Saya bisa melakukan itu juga. Jadi setelahnya juga kita bisa membacakan apa yang sudah mereka Ya, jadi hasil karya mereka juga kita
kita presentasikan ya pendidikan emosi. Mungkin ada pertanyaan, Ibu? Oh, Ibu. Iya, saya sangat terkesan sekali melihat Bunda ya. Maunya saya juga sekalian seperti itu gitu. Membuat cerita sederhana. Nah, gambarnya kita nyari sendiri. Saya pernah dengar tuh, ada tinggal nyari templok ya kan. Ya, tapi kan caranya ya. Saya pelan-pelan. Ini masih, tapi Bu Winda, kalau memakai Canva kita nggak usah takut gitu, kita baik aja, kita coba aja itu nggak salah Bu. Belajar jadi tahu. Awalnya saya gimana ya caranya? Ya Begitu. karena kita kerjasama semua, kita berbagi praktik baik dengan semua guru, kita saling kerjasama dan saling memberitahu, oh ini cara yang begini, cara ini. Ternyata ternyata bisa pakai A, ternyata bisa pakai ini, ternyata bisa ditempel gitu. Insya Allah ya Bu, saya tetap bekal itu minta di rumah saya untuk Boleh Ibu, nanti bisa buat. Nah, kalau saya udah hasilnya ya Bu ya, biar Bu sedapatnya saya, biar kalau saya rasa bangga kan saya lagi kasih praktiknya lah Terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin? Oke. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.